Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadisha Nur Fajriani Sukma, NIM 112310184, kelas MA 23C04. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi UAS hukum bisnis. Kita mulai saja. Yang pertama adalah teori hukum bisnis itu sendiri. Ada definisi dari hukum bisnis, yaitu hukum bisnis secara umum adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri, perdagangan, dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan kegiatan bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari hukum bisnis. Apa sih yang melatar belakangi hukum bisnis ini? Latar belakang munculnya hukum bisnis karena kegiatan perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan, atau usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan, ataupun usaha yang sehat. Selanjutnya ada tujuan hukum bisnis, yaitu agar terwujud dan berlaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Berikutnya ada fungsi dari hukum bisnis itu sendiri, yaitu sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis dan untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis. Selanjutnya ada sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok adalah menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu yang pertama ada asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Lalu ada juga sumber hukum yang berdasarkan perundangan. Yang pertama ada hukum perdata atau KUH Perdata, hukum dagang KUH Dagang, hukum publik, dan peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang. Selanjutnya ada subjek dan objek hukum. Subjek hukum merupakan suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak atau kewajiban atau kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya, subjek hukum dapat dibedakan atas yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan subjek hukum karena sejak ia dilahirkan, bahkan dalam kandungan, ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia. Yang kedua adalah badan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan hukum adalah orang yang diciptakan secara hukum, secara fiksi, yang mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, membuat perjanjian, dapat digugat, dan juga dapat menggugat di muka hakim. Selanjutnya yaitu objek hukum. Objek hukum sendiri maksudnya adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai hak dan tidak menjadi pihak menurut hukum, semata-mata hanya diobjekkan atau berguna bagi para subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Nah, di sini juga ada jenis objek hukum berdasarkan pasal 503 KUH Perdata, yaitu yang pertama, benda berwujud adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera. Selanjutnya yang kedua adalah benda tidak berwujud, yaitu suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada juga jenis objek hukum yang berdasarkan pasal
504 KUH. Yang pertama ada benda bergerak, yaitu contohnya seperti kendaraan, motor, mobil. Yang kedua ada benda tidak bergerak, contohnya tanah dan yang melekat di atasnya. Selanjutnya ada hak kebendaan. Pengertian dari hak kebendaan itu adalah hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Beberapa contoh hak kebendaan. Yang pertama itu ada hak milik. Selanjutnya yang kedua ada hak tanggungan. Yang ketiga ada hak guna bangunan. Keempat ada hak pakai. Yang terakhir adalah hak sewa. Selanjutnya ada persetujuan, perikatan, dan perjanjian. Ketiga ini memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama itu ada persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, perikatan disebutkan dalam pasal 1233 KUH Perdata adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undangan. Sedangkan perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Selanjutnya ada kontrak dan MOU. Kontrak sendiri yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Sedangkan MOU merupakan suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya. Selanjutnya itu ada syarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua itu ada cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga yaitu mengenai suatu hal tertentu. Yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Berikutnya ada asas hukum perjanjian. Itu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikat baik, asas kepribadian, asas force majeure, dan yang terakhir adalah asas exceptio non adiam pleti contractus. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak hukum yaitu yang pertama adalah somasi. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian somasi sendiri itu adalah teguran dari si berpiutang kepada si berhutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kedua ada wan prestasi. Wan prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wan prestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita sebanyak minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Yang ketiga ada ganti rugi, yaitu ada dua sebab timbulnya ganti rugi. Yang pertama ganti rugi karena wan prestasi dan yang kedua perbuatan melawan hukum. Selanjutnya ada force majeure. Istilah force majeure atau act of God sering diterjemahkan menjadi keadaan memaksa atau keadaan darurat, yaitu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak dibuat. Dan yang terakhir adalah resiko. Dalam teori yang dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resikoler,
atau ajaran tentang resiko. Resikoler adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Selanjutnya ada hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari hubungan perdagangan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Perdata merupakan hukum umum atau lex generalis dan hukum dagang merupakan hukum khusus lex specialis. Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut haki. Haki merupakan benda tak berwujud hasil kegiatan intelektual atau daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Secara umum, haki dapat dikelompokkan atas dua jenis. Yang pertama yaitu hak milik industri yang terdiri atas paten, merek, desain produk industri, dan rahasia dagang. Dan yang kedua itu ada hak cipta atau copyright. Ada perizinan dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha tak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Jenis-jenis usaha yang harus dilengkapi dengan izin usaha: yang pertama, usaha perdagangan yang memerlukan surat izin usaha perdagangan melalui Menteri Perdagangan. Yang kedua, usaha pariwisata yang membutuhkan izin usaha dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Yang ketiga ada usaha konstruksi yang membutuhkan surat izin usaha jasa konstruksi. Yang keempat, usaha industri yang memerlukan izin usaha dari Kementerian Perindustrian. Nah, selanjutnya yaitu aspek pajak dalam bisnis. Yang termasuk ke dalam aspek pajak dalam bisnis adalah segala macam bentuk pajak, yaitu pertama pajak penghasilan, kedua pajak pertambahan nilai, ketiga pajak bumi dan bangunan, 4 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang kelima pajak atas bea materai. Selanjutnya ada kepailitan dan PKPU. Kepailitan sendiri adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ada juga tujuan dari hukum kepailitan, yaitu menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. Selanjutnya, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Lalu yang ketiga, memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikat baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Berikutnya ada pihak-pihak yang berhak mengajukan pailit, yaitu kreditor atau beberapa kreditor. Yang kedua, debitor sendiri. Yang ketiga, kejaksaan dengan alasan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, Bank Indonesia. Lalu ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Sementara PKPU yaitu upaya debitur mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Pihak yang dapat mengajukan PKPU yaitu 1. Debitor apabila mempunyai lebih dari 1 kreditor, lalu sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Lalu yang kedua, kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU.
Berikutnya yaitu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Ada juga tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ada juga asas perlindungan konsumen. Itu yang pertama, asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan, dan yang kelima asas kepastian hukum. Selanjutnya tentang aspek ketenagakerjaan dalam bisnis. Hubungan bisnis dengan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja berperan sebagai mesin penggerak produksi dan memegang peranan vital, karena tanpa mereka produktivitas tidak akan tercapai. Tenaga kerja juga dapat menjadi aset atau modal dari sebuah bisnis apabila memiliki kompetensi yang memadai. Namun dapat juga hanya sekedar menjadi beban bila tidak berdaya guna. Lalu di sini juga ada bentuk hubungan kerja, ada PKWT dan PKWTT. Yang pertama ada PKWT, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara. Lalu pekerjaan selesai dalam jangka waktu tidak terlalu lama, maksimal 3 tahun. Terus PKWT ini bersifat musiman dan berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Kemudian jika PKWTT itu pekerja atau karyawan tetap, PKWTT tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atau kepemilikan perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau hibah. Selanjutnya ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini didefinisikan secara umum sebagai perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ada juga berakhirnya si perjanjian kerja ini karena yang pertama pekerja meninggal dunia, yang kedua berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, ketiga ada putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang keempat adanya keadaan atau kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Berikutnya juga ada jenis-jenis pemutusan hubungan kontrak atau PHK. Yang pertama ada PHK oleh pengusaha, yang kedua PHK oleh pekerja, yang ketiga PHK demi hukum, dan yang keempat PHK oleh pengadilan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil dari kewajiban pajak yang pertama. Setiap individu dan perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak yang dikenakan dapat berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan sebagainya. Yang kedua ini tentang hak kekayaan intelektual terkait hak cipta dalam buku atau tulisan. Penulis yang menerbitkan buku memiliki hak cipta atas karyanya. Contohnya yaitu hak cipta pada buku-buku yang dapat dilihat pada salah satu novel terkenal seperti Harry Potter karya J.K. Rowling. Penulis memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan, mendistribusikan, dan mengontrol penggunaan karyanya. Yang ketiga dari kepailitan. Salah satu contoh kasus kepailitan itu pada tahun 1920, Walt Disney mendirikan anak perusahaan animasi pertamanya, Loog-O-Gram Studio di Kansas. Namun ketika perusahaan pendukungnya bangkrut, Disney tidak dapat membayar karyawan dan utangnya. Akibatnya, Loog-O-Gram Studio ini mengajukan kepailitan dan Disney kehilangan studio tersebut. Yang terakhir itu perizinan dunia bisnis. Terkait perizinan lingkungan, dalam beberapa kasus pada restoran atau warung makan juga perlu mengurus perizinan lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak merusak lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.